Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah secara daring. Hari ini kita akan melakukan penelaahan Alkitab yang didasarkan pada kitab Injil Lukas 14 ayat 12 sampai 14 dengan tema harkat yang dipulihkan. Pemberita firman dalam ibadah rumah tangga pada malam ini adalah Pendeta Irdian Sulistiantoro. Saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Maha Kudus. Sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan dimuliakan. Jiwaku memuji Tuhan, hatiku pun berkenan, Allah Juru Selamatku, lihat kerendahanku, karena puji Tuhan Maha Mulia, Maha Kuasa dan benar, kasih setianya kekal, dan kuduslah namanya, cinta serta kasih-Nya sampai selama-lamanya, adil bagi yang taat pada janji-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Agung di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah keselamatan, penyertaan, dan tuntunanmu di hidup kami. Suka dan duka terjadi silih berganti. Kami percaya dan imani semuanya itu demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Engkau telah mempersekutukan kami umat-Mu Jemaat GPIB Horeb, mulai dari sektor pelayanan Paulus hingga sektor pelayanan Ruth, dalam ibadah rumah tangga yang kami laksanakan secara daring. Kami percaya Roh Tuhan ada bersama setiap kami umat-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami untuk fokus kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami semua hikmat yang daripadamu, yang akan membawa kami pada pemahaman yang benar akan firman-Mu dan memberlakukannya dalam hidup kami.
Berkati Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro yang akan memberitakan firman-Mu, agar selaras dengan yang Tuhan mau. Berkati juga kami, pelayan yang ambil bagian dalam ibadah pada malam ini, pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom. Biarlah kami selalu dengan penuh kerendahan hati, serta sukacita, damai sejahtera dalam melayani Engkau. Berkati semua umat Tuhan, agar firman yang dibaca dan didengar tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi menjadikannya sebagai landasan dalam setiap berpikir, bertutur, dan bertindak dalam setiap perjalanan hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan sebelumnya ampunilah kiranya terlebih dahulu segala dosa dan pelanggaran kami, dan juga orang yang berdosa kepada kami. Layakkanlah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji-pujian Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebijakannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kata malaikat dalam surga mengiringi kirangku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kekasih Kristus, sebelum kita disapa oleh firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ketika Tuhan berkenan menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Di dalamnya kami boleh bersyukur, merasakan, menghayati cinta kasih Tuhan, perawatan Tuhan bagi keluarga. Kini Bapa, jadikanlah keluarga sungguh menjadi tempat Engkau berdiam. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Umat yang terkasih, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing untuk mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 hingga 14 yang menyatakan demikian. LAI memberikan judul perikop, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka akan mempunyai apa-apa untuk membalas. Saya ulangi, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, pada malam hari ini yang menjadi pelayan firman kita semua ya. Jadi jangan hanya Pak Pendeta sendiri. Jadi Pak Pendeta pada malam ini juga memposisikan diri siap menerima jawaban-jawaban dari saudara-saudara. Jadi kita akan berdialog bersama. Ngobrol santai tapi serius begitu ya, berkenaan dengan firman Tuhan. Setuju ya? Baik. Jadi kita nggak usah terlalu tegang, serius, biasa saja ngobrol, kita ngobrol. Tapi ngobrol tentang firman Tuhan, gitu ya. Ya, baik. Saya mau menyampaikan isu-isu dulu ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi topik kita saat ini kan berbicara tentang harkat yang dipulihkan ya, harkat yang dipulihkan. Nah, yang dimaksudkan dengan harkat ini adalah sebuah nilai. Sebuah nilai. Nah, nilai itu nilai ditujukan tentang makan bersama. Ya, nilai tentang makan bersama. Nilai yang terjadi, apakah memang demikian? Tapi kalau memang demikian, mengapa harus dipulihkan? Gitu. Berarti makan bersama tentang apa yang terjadi, ada sesuatu sehingga kemudian harus diperbaiki, selanjutnya dipulihkan. Jadi obrolan kita saat ini adalah obrolan tentang makan bersama. Ya. Nah, makan bersama ini kan kita nggak asing banget ya, nggak asing. Kita sering mengucapkannya, kita sering mendengarnya, kita sering diajak makan bersama, kita pun juga pernah mengajak makan bersama, kan begitu ya, makan bersama. Jadi nggak asing lah. Jadi kita pasti bisa bicara tentang makan bersama. Nah, isu-isunya begini, Bapak Ibu, saudara sekalian, berbicara tentang makan bersama, ya. Makan bersama, gitu ya. Nah, saat-saat ini, ya, saat-saat ini, atas nama kesibukan, kesibukan itu bisa disebabkan karena ya kerja atau kesibukan yang lain, tapi juga kesibukan dalam artian yang sangat memprihatinkan
sibuk dengan gawainya, dengan gadgetnya, ya. Atas nama sedang memainkan gadgetnya, gawainya, akhirnya terlampau sibuk sehingga kemudian ya itu menjadi eh, bagian yang perlu dicermati berkenaan dengan makan bersama. Ya. Kemudian juga atas nama prokes, situasi pandemi kita yang belum usai dan bahkan saat ini sedang menajam terus ini, Ibu Bapak. Kita waspada tapi tidak perlu terlalu dihadapi, disikapi dengan rasa ketakutan ya. Karena tampaknya ketakutan ini membuat menurunnya ya, imunitas kita ya. Ya, tapi atas nama itu juga, kemudian berkenaan dengan makan bersama, ya, makan bersama itu kemudian menjadi event dan momentum yang kemudian terabaikan, kemudian menjadi kurang diperhatikan berkenaan dengan makan bersama. Bahkan kemudian berkenaan dengan makan bersama ini dipandang kurang penting, bahkan tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tanda kutip mengganggu gitu ya. Kalau mau makan bersama. Nah, kita sering kemudian kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada kita. Ya. Kapan Anda terakhir makan bersama dengan the best friend Anda? Bisakah kita menjawab itu? Kapan makan terakhir dengan the best friend Anda? Kemudian berikutnya, kapan saudara terakhir makan bersama dengan pasangan Anda, dengan anak Anda? Kapan terakhir? Nah, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang memprihatinkan. Pertanyaan yang memprihatinkan. Jadi, makan bersama kemudian dengan pertanyaan itu kan menjelaskan, oh berarti makan bersama menjadi langka ya, menjadi langka. Nah itu isunya Ibu Bapak ya, isunya seperti itu ya, tentang makan bersama. Apa benar isu itu? Apa benar isu itu Bapak Ibu? Nah mari kita mulai ngobrol. Pak Pendeta juga pengen tahu dong. Boleh dong serius tapi santai. Apalagi Pak Simon tadi udah siap-siap, tadi udah rencananya mau banyak beri masukan nih Pak Simon. Apa memang demikian situasi yang sesungguhnya? Bagaimana? Kita mengalir saja, jadi saut menyaut boleh. Moderatornya langsung Pak Pendeta, tapi ya mengalir saja, begitu nggak apa-apa. Kita punya waktu paling lama setengah jam Bapak Ibu diskusi kita. Ya, paling lama setengah jam. Nanti setengah jam nanti hostnya akan menghentikan kita. Iya, boleh dong. Apakah memang demikian isu itu? Bahwa makan bersama saat ini terkesan menjadi terabaikan, menjadi kurang penting, menjadi tanda kutip mengganggu. Apakah seperti itu? Monggo, ini kan Pak Pendeta lagi memprovokasi Bapak Ibu untuk menjawab ini. Silakan. Boleh. Kita tidak boleh pakai ilmu kebatinan ya. Apalagi tadi Bu Theo juga sudah siap-siap ini Bu Theo Syafei, Bu Suismiati ya. Ada partnernya ini, Ibu Bindarti lagi ya. Silakan. Apalagi Bu Ada Sri Ibu sambil Lolita, Pak lagi. Pendeta yang sudah raise hand. Oh ya, wah. Duluan deh Pak. Silakan, Mbak Lolita. Ya. Iya Bapak, dan juga Bapak Ibu yang terkasih yang hadir di Zoom ini. Kalau bicara makan bersama, memang kalau sekarang seperti yang tadi Bapak bilang, karena sedang pandemi jadinya semuanya berkurang. Terutama makan bersama dengan orang yang tidak serumah, termasuk teman-teman begitu. Jadi benar-benar dibatasi. Tapi kalau tadi Bapak bertanya kapan terakhir kali makan bersama teman, kalau saya masih minggu lalu.
Minggu lalu sempat makan bersama teman sejak SMA dulu, bertemu di Mantap. dekat sekolah anak, terus makan dan berbincang bersama. Itu masih. Lalu kalau di keluarga di rumah ini kami makan bersama terakhir itu kemarin. Kebetulan hari ini tidak sama-sama tapi semua tetap makan, Pak. Itu ya. Cuman makannya masing-masing. Iya. Ya. Mungkin itu aja ya Pak pertanyaannya. Ya, tapi bentar Mbak Lolita, tapi tekanannya soal makan bersama itu ya. Soal makan bersama itu. Kalau di rumah tetap makan bersama ya? Iya Pak, makannya sama-sama sebisa mungkin. Makannya bersama, lauknya berbeda begitu atau? Ya, lauknya juga sama Pak. Kalau beda-beda capek yang masak. Ya, baik, sebagai pemanasan nih, Mbak Lolita sebagai pemanasan. Silakan yang lainnya. Jadi ngobrol santai tapi serius ini. Seperti Bu Mindarti sama Bapak kan beda, makan sendiri-sendiri atau makan bareng kan? Nah, gimana Bu Mindarti komentarnya ini? Ya, kita cuma berdua jadi makannya ya sama-sama. Makan tempe sama-sama, makan tahu sama-sama. Ya, kita nikmati berkat Tuhan yang ada dengan sukacita. Ya. Walaupun kurang sehat, tetapi kita harus senantiasa bersyukur. Karena kebetulan keponakan-keponakan tuh semua mengasihi saya. Pagi-pagi itu ada yang nganter ini. Ada sampai berlebihan. Walaupun kita cuma berdua, keponakan saya ini, Itulah bersyukurnya kita. Gitu, Pak. Seperti Pak Robert pergi ke Timika atas nama makan bersama, bagaimana komentarnya? Ya betul, karena kebetulan kita berlibur di rumah anak di Timika, jadi makan bersama itu ya bisa dikatakan hampir tiap malam gitu ya. Kita diajak makan. Jadi kebetulan di Timika itu ikannya itu ikan lautnya segar-segar. Jadi saya juga kebetulan suka itu. Jadi kita merasakan lebih mengenal karena anak ini kan sudah 10 tahun kita nggak bertemu langsung. Jadi cucu-cucu kita lihat tadinya baru lahir, ya sekarang sudah bisa bercanda, begitu ya. Jadi adalah hal-hal yang kita dapatkan dan lebih mengenal satu dengan yang lain. Nah, tapi kalau di Jakarta, ya ada juga kita makan bersama karena mereka juga datang lagi ikut juga ke Jakarta, jadi masih 2 hari lalu kita masih makan bersama. Begitu kira-kira Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sitomeang. Masih ada yang berpendapat tentang hal ini Bapak Ibu? Pak Pendeta, ya. Saya setiap hari makan sendirian. Siapa ini? Bu Teo. Oh, Bu Teo, ya. Bu Teo gimana Bu Teo? Saya setiap hari makan sendirian. Waduh. Setiap hari. Tapi setiap hari Minggu, hari Sabtu Minggu selalu bisa makan bersama, terutama hari Minggu. Hari Minggu selalu lengkap makan bersama karena habis ibadah Minggu kami makan bersama itu. Tapi setiap hari saya sendirian makannya. Wow. Ya, baik. Jadi setiap hari rata-rata sendiri ya, Bu? Iya, saya menikmati Bapak. Dalam kesendirian saya menikmati karena Tuhan menyertai saya selalu. Oke. Ya. Artinya dalam kesendirian tapi tidak merasa sendiri ya, Bu ya? Enggak, Bapak. Saya tidak merasa sendiri. Saya bisa senyum sendiri, bisa bicara sendiri. Saya bisa. Jadi saya bicara sendiri, ngomong sendiri, saya di kamar. Tapi kan bicaranya dengan Tuhan ya, Bu ya? Iya, jadi saya baca firman keras-keras juga, keras bersuara. Gitu. Jadi saya mendengar suara saya sendiri. Karena tidak ada suara di kamar saya kecuali TV,
Jadi saya bicara sendiri dalam membaca firman, saya keras membacanya. Berdoa saya juga suara saya terdengar doa. Begitu Bapak. Memang suatu kebersamaan dengan keluarga itu tidak hanya makan, tapi kebersamaan itu luar biasa, menjadi satu kerinduan tersendiri. Nah, kemarin saya makan bersama dengan anak cucu saya karena makan siang bersama, karena cucu saya yang kuliah itu di UI itu akan melanjutkan kuliah di Australia, berangkat dari Jumat besok. Begitu. Jadi kemarin kami makan bersama. Iya. Bersama-sama. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon doa restu juga untuk cucu saya yang akan berangkat ke Australia hari Jumat nanti. Apa namanya, Bu? Raul ya? Raul ya. Anaknya Rizal. Oh ya. Iya. Ya, jadi ini keluar biasanya manusia, mahkota ciptaan Tuhan. Tuhan beri kemampuan untuk berkomunikasi, berdialog, baik dengan sesamanya maupun dengan dirinya sendiri, tapi terutama berdialog dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Bu Suismiati di USAPI. Terima kasih Bu Theo. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, dari percakapan tadi, saya justru membaca bahwa isu tadi kurang benar ya. Kalau isu tadi kan terkesan di umum, yang namanya makan bersama itu kemudian menjadi terabaikan. Makan bersama kemudian menjadi sepi. Makan bersama kemudian dianggap tanda kutip sebagai yang mengganggu. Tampaknya itu tetap sebuah isu ya, sebuah isu. Tetapi fenomena itu ada Bapak Ibu. Fenomena itu ada. Gejala-gejala itu ada. Karena situasi yang ada. Tapi Bapak Ibu selanjutnya, kalau kita diskusi kita lanjutkan, makan bersama itu penting nggak sih sesungguhnya? Penting nggak makan bersama? Penting ya. Penting. Ya. Silakan. Yang mengatakan penting, mohon juga bisa memberikan masukannya supaya pentingnya itu dari sisi mana ya? Kalau sudah penting, menganggap penting berarti ada sesuatu yang diperoleh dong dari makan bersama itu, sehingga kemudian mengatakan itu penting. Begitu. Silakan. Iya, di dalam kita makan bersama dengan keluarga itu pasti ada hal-hal yang dalam makan itu kita bersukacita karena makan. Bersukacita ya? Bersukacita. Sehingga dalam kesempatan atau waktu makan itu adanya cuma sukacita. Makanannya apapun itu, kita bisa menikmati makanan itu. Bersukacita. Jadi tidak ada hal-hal lain yang tidak menyenangkan yang kita bicarakan dalam makan bersama itu. Kita membicarakannya yang baik-baik. Gitu, tidak ada. Pasti kita menjaga komunikasi dengan baik itu dalam makan bersama. Tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi makan bersama kemudian menjadi kendaraan untuk mengangkut segala hal yang baik. Sehingga kemudian menjadi ajang di mana sukacita itu tersalurkan kepada siapa yang ada dalam kumpulan makan bersama itu. Apakah seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya Bapak. Ya, terima kasih Bu Theo. Ini Bu Theo sudah berteologi loh ini. Sukacita kan tidak sekedar rasa senang. Senangnya ini menunjuk kepada pertama-tama siapa sih yang memberi senang ini kan gitu kan? Siapa sih yang memberi sukacita ini? Kan begitu ya. Kalau kita lihat kata simka, ya, karis, itu kan sukacitanya itu adalah sukacita yang munculnya dialirkan dari sang sumber sukacita yaitu Tuhan sendiri. Ya. Nah dalam hal ini makan bersama menjadi kendaraan untuk mempertontonkan, memperagakan perwujudan dari sukacita itu. Terima kasih Bu Theo.
Ya kan jelas kan sekarang pelayan firman-Nya bukan hanya Pak Pendeta kan, Bu Theo juga, Mbak Lolita juga, tadi Pak Situmeyang, ya, Ibu Mindarti. Ya, jadi pasti makan bersama penting. Penting itu karena terkandung banyak hal penting di dalamnya. Nah, terlebih juga tadi Bu Theo tadi mengungkapkan sisi pentingnya itu dalam konteks keluarga ya. Wow, luar biasa banget ya dalam konteks keluarga. Jadi keluarga itu akan menjadi keluarga yang menjadi keluarga yang dikuatkan, keluarga yang dikokohkan, keluarga yang punya tenaga gara-gara makan bersama. Ya. Jadi makan bersama itu luar biasa pentingnya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya sampaikan demikian. Bahwa memang berbicara tentang makan bersama, ya, sesungguhnya tidaklah sekedar berbicara tentang menu nikmat yang tersaji. Tetapi di dalamnya ternyata syarat dengan kandungan makna, syarat dengan tujuan, baik secara vertikal dengan Tuhan, ya, secara horizontal dengan sesama. Jadi tidak sekedar soal menu yang nyaman, enak ya, terkandung itu. Bahkan dikatakan makan bersama itu sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan peluang yang sangat baik, bahkan sangat efektif, dan bahkan sangat strategis gitu ya, sangat strategis. Pertama-tama dikatakan melalui makan bersama itu bisa memberikan double impact ya, pada satu ya, relasi vertikal tadi disampaikan ya kepada Tuhan, kita mensyukuri keagungan Tuhan melalui makan bersama, ya. Lebih terasa syukurnya itu ya secara vertikal. Itu berarti kan mendekatkan keakraban ya, dengan Tuhan. Kemudian secara horizontal ini mengkualitaskan relasinya dengan sesama. Nah, sesama yang terdekat itu dimulai dari keluarga. Itu melalui makan bersama. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan abaikan makan bersama dengan keluarga ya. Oh ya Pak, kami makan, tapi nggak sama-sama. Lebih indah makan bersama, apalagi lauknya sama juga gitu ya. Makannya bersama, lauknya nggak sama. Ya, jadi itu double impact-nya Bapak Ibu. Nah, melaluinya memang melalui makan bersama tadi itu ada akselerasi stimulasi, maksudnya ada rangsangan tenaga yang kemudian tenaganya itu menjadi diutuhkan menjadi full yang kemudian terbangun apalagi dalam rangka mengatasi berbagai tugas, mengatasi berbagai tantangan, mengatasi berbagai persoalan ya melalui makan bersama. Kok jadi ada semacam kesehatian kemudian ya melalui makan bersama itu untuk menghadapi tugas bareng, menghadapi tantangan bareng, menghadapi persoalan bareng ya. Nah, itu yang seharusnya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kultur budaya, Indonesia ini kan kaya dengan kultur budaya ya. Itu luar biasa. Nah, dalam semua kultur budaya di Indonesia, itu tampaknya makan itu tidak makan bersama ya. Meals together ya. Itu tampaknya ya tidak sekedar hanya soal menu ya. Tapi rata-rata itu dikaitkan dengan sebuah etika, ya. Tata aturan, mengandung etika. Ya. Jadi makan bersama itu kalau misalnya kebetulan saya dilahirkan dalam kultur budaya Jawa, makan bersama itu sebuah etika. Ya. Makan bersama itu. Jadi itu artinya
ada satu pesan secara filosofinya. Kalau engkau makan jangan sendiri, gitu loh. Itu pesannya. Ya. Kalau makan engkau jangan sendiri. Kalau makan ajak-ajak yang lain, gitu loh. Nah, makan bersama itu dalam artian sebenarnya ada suasana kalau di Jawa itu saling nguwongke, saling nguwongke, diwongkan gitu ya, dimanusiakan. Saya punya arti manusia ketika bersama-sama dengan engkau melalui wadah makan bersama. Makanya dikatakan di Jawa itu, maaf saya tidak mengatakan etnis yang lain tidak punya. Rata-rata kultur budaya di Indonesia memiliki nilai itu, ya, nilai etis, ada nilai etikanya. Kalau di Jawa, ojo mangan dewe, mangan bareng-bareng wae. Makanya di Jawa kan ada filosofi mangan ramangan ngumpul kan. Nggih, Bu Winarti nggih. Bu Theo, Bu Sismiati yang tahu nih. Mangan ramangan ngumpul kayak itu sebenarnya filosofinya ke sana. Ya, filosofinya ke situ. Jadi makan bersama itu tampaknya punya makna yang sangat dalam, tidak sekedar menu ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kalau kita kembali melihat ya dari sini itu kan apa yang seharusnya. Tetapi kemudian apa yang baik itu, apa yang seharusnya itu mengalami pergeseran nilai. Ya, mengalami pergeseran nilai. Mengapa dikatakan demikian? Karena kalau dicermati dengan sesama, ya, dicermati dengan sesama, rata-rata, ya tidak semua ya, tapi banyak lah ya, itu peserta yang ada dalam makan bersama itu, kecenderungannya yang disertakan adalah orang-orang yang selevel, orang-orang yang dekat, orang-orang yang disukai. Ya. Ini case-nya, ini case-nya. Padahal yang seharusnya tidak seperti itu. Ya, itu case-nya. Ya, bahkan ya dikatakan ya, ini hanya untuk kelompokku. Ya. Ya, there is no place for outside the group. Ini hanya untuk grupku saja. Tidak untuk yang lain. Nah, ini nih case-nya, ini case-nya. Nah, ini yang mesti dicermati satu. Ini yang perlu kalau tema kita tadi berjudul harkat. Nah, nilainya ini harus diubah. Nilainya harus diubah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bacaan kita Injil Lukas, ya, Injil Lukas. Injil Lukas ini, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, itu sangat dominan untuk menyoroti, mengangkat tentang praktek makan bersama. Meal together ini. Lukas sangat menyoroti tentang hal ini kalau dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Sekarang kita lihat, hal itu ditandai dengan sikap Yesus sendiri. Sikap Yesus itu tampak sangat tidak menentang tradisi jamuan makan bersama. Yesus bahkan mengkondisikan agar makan bersama itu ada. Ya, ini Yesus loh ya. Ini Yesus. Melalui kesaksian Lukas. Kita lihat. Misalnya Yesus itu kan tidak menolak atas undangan para petinggi Yahudi, ahli Taurat. Nggak nolak Yesus. Yesus mau diundang. Ya. Mau diundang, tetapi dalam hal ini, Yesus memberikan nilai baru. Memberikan nilai baru tentang harkatnya. Yesus memberikan pemahaman baru, memberikan nilai baru tadi dikatakan. Bukan seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang memiliki kecenderungan mengedepankan yang dilibatkan, yang terlibat itu, yang diikutkan dalam makan bersama itu, ya hanya mereka yang berstatus sosial sama.
Kemudian ya mereka dalam kalangan sendirilah, dalam kalangan sendiri. Tidak ada rumusnya untuk kalangan luar, ya. Nah, hal itu menurut Yesus tidak elok. Itu eksklusif. Apalagi mengabaikan orang-orang yang berkekurangan, mengabaikan orang lain. Nah, Kristus tentang makan bersama ini justru mengajarkan untuk mengundang mereka yang berkekurangan, mereka yang termarginalkan. Nah, Kristus dalam hal ini sangat-sangat menekankan tindakan memberi, tindakan mengasihi tanpa balas. Makanya sampai tadi katakan, jangan engkau mengundang orang-orang yang nantinya akan yang bisa membalas kamu. Undanglah mereka yang nantinya nggak akan ada pikiran balas kepada kamu. Jadi artinya mengundang orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, sekarang kita perhatikan juga di Injil Lukas ini, di ayat-ayat yang lainnya. Kristus itu selalu duduk dan makan bersama dengan para murid. Gitu? Wah, Yesus itu selalu nggak pernah makan sendiri. Selalu bersama para murid. Kemudian bersama orang Farisi. Kemudian juga perhatikan Bapak Ibu, ya. Yesus juga makan bersama dengan orang-orang yang terstigma sebagai orang berdosa. Dan itu tidak dilakukan oleh orang Farisi, apalagi ahli Taurat. Tapi Yesus mau. Kemudian, dan bahkan banyak pihak makan bersama dengan Yesus. Ingat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu? Gitu. Yesus itu sangat menggarisbawahi makan bersama. Yesus sebelum berkhotbah kasih makan dulu tuh orang. Jadi Yesus nggak pernah mengabaikan sisi fisikal orang. Kebutuhan jasmaninya nggak pernah diabaikan. Kebutuhan perut itu nggak perlu diabaikan. Nggak pernah diabaikan Yesus. Jangan sampai kita kejebak pada layanan, wah kita ini kan rohani, terus kemudian masalah perut diabaikan. Yesus sebenarnya sudah mengajarkan, jangan abaikan itu. Yesus sebelum berkhotbah kasih makan ke orang-orang. Sampai 5.000 orang. 5.000 orang itu alat hitungnya perempuan, laki-laki loh Bapak Ibu. Perempuan nggak menjadi alat hitung. Jadi artinya jumlahnya bisa 2 kali lipat lebih banyak dari itu. Dalam Lukas ini lebih kurang 10 kali Lukas itu mengisahkan peristiwa tentang makan bersama itu. Nanti bisa dicari sendiri ya. Di rumah Lewi, kemudian di rumah Simon, orang Farisi, ya. Di Betsaida, di rumah Marta, di rumah seorang Farisi, di rumah Simeon, ya. Di rumah seorang Farisi di hari Sabat itu, ya, di dalam Lukas 14-24 itu. Kemudian di rumah Sakeus, perjamuan terakhir, di Emmaus, di Yerusalem, kira-kira 10 kali. Lukas itu mengangkat sedemikian rupa tentang Yesus yang makan bersama. Yang makan bersama. Ini mengapa sampai 10 kali diangkat? Ya, Yesus menggarisbawahi Bapak Ibu, ya, bahwa momen-momen makan bersama itu jelas betapa makan bersama itu merupakan satu wahana yang mempersatukan dan mempersekutukan satu komunitas secara vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama. Nah, dari situ Bapak Ibu, maka makan bersama ternyata sekali lagi merupakan event dan momentum yang sangat dikehendaki oleh Kristus. Sangat dikehendaki oleh Kristus. Ya, mari kita diskusikan lagi, 1-2 orang lagi boleh memberikan respon tentang hal ini. Jadi Yesus
sangat menggarisbawahi tentang arti makan bersama. Makan bersama kiranya sebagai satu event yang disyukuri karena di situ syarat pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui makan bersama. Begitu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambah lagi, menggarisbawahi? Boleh. Kita masih 10 menit lagi. Boleh? Siapa yang belum tadi? Jadi Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya ngajak Pak Pendeta makan bersama ya. Tetapi makan bersamanya juga sudah diberi nilai baru oleh Tuhan Yesus. Ya, coba orientasi kita satu, kalau ketika kita mau makan bersama, pertama kiranya kita menjadi lumbung berkat. Lumbung berkat. Minggu yang lalu kita berdiskusi dengan PKP berbicara tentang itu. Ya. Kaum bapak yang diberkati adalah yang memberkati. Ya. Jadi kalau kita mengundang makan itu sebuah pernyataan bahwa aku adalah diberkati Tuhan, maka aku harus menyalurkan berkat untuk yang lain, gitu ya. Makan bersama. Tapi ya jangan terus-menerus mengundang orang. Ya artinya disesuaikan dengan kemampuan ya, disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi paling tidak di dalam keluarga jangan tinggalkan itu. Ya, jangan tinggalkan itu. Tetap harus mengkondisikan ada kesempatan untuk bisa makan bersama. Kan di situ banyak sekali berkat Tuhan yang bisa dinyatakan. Dan khususnya dalam keluarga juga ya, dalam keluarga. Dalam keluarga ini penting. Saat ini kan keluarga harus dikuatkan. Ya. Nah, keluarga menjadi sangat kuat ketika momentum makan bersama itu menjadi makan bersama yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu tetap disempatkan, upayakan. Karena saat ini kan keluarga itu sedang menanggung beban berat. Ya. Ya, makanya keluarga harus tangguh, harus kuat. Nah, salah satu sarana yang menguatkan itu adalah makan bersama. Ya. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian, arti makan bersama, apalagi kalau kita melihat logo kita, logo GPIB, masih ingat kan? Logo GPIB? Bapak Ibu, logo GPIB? Utara Selatan. Ya. Siapa yang masih ingat dengan logo GPIB? Lukas 13 ayat 29. Itu dia. Lukas, silakan Pak Simon dibaca Pak Simon. Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya, itu pesannya makan bersama Bapak Ibu. Ya. Jadi makan bersama tidak sekedar makan soal menunya, tapi terkandung sebuah kebersamaan dengan Allah, kebersamaan sesama yang diberkati oleh Tuhan. Ya, nah kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah,
agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Allah surgawi, terima kasih anugerah keluarga. Terima kasih ketika Engkau masih memberi kesempatan bagi kami, kemampuan bagi kami, untuk bisa memaknai, menghayati arti makan bersama anugerah Tuhan. Berkati ya Bapa, agar melalui makan bersama, mampu memberikan kekuatan dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga maupun persekutuan. Dan bahkan, Engkau mengutus agar kami pun mengundang mereka yang bukan dari lingkaran kami, terutama mereka yang berkebutuhan secara khusus, baik jasmani, rohani, atau apapun, bisa kami terbuka untuk meluangkan waktu, tenaga, dan hati mengundang mereka dalam makan bersama. Ya Bapa Allah surgawi, sebagaimana gerejamu GPIB dengan visi misinya berkenaan dengan makan bersama, Tuhan kiranya memampukan bagi gerejamu ini. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk umat Tuhan GPIB Jemaat Horeb dengan segala keberadaannya. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang ada di sektor Paulus, yang ada di sektor Yohanes, Petrus, Filipus, Matius, di sektor Magdalena, Ruth, Thomas, Deborah, dan Yakobus, dengan segala keadaannya, Tuhan berkenan bercampur tangan. Ya Bapa, secara khusus, pergumulan-pergumulan anak Tuhan, terutama yang membutuhkan perlindungan Tuhan luar biasa, karena kondisi sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Novia Catur Ardiatmi. Tuhan, Engkau melindunginya, Engkau menolongnya, Engkau berikan satu kemampuan melalui kekuatan Roh Allah untuk merasakan hadirat Tuhan atas dirinya. Demikian bagi anak-anakmu yang lain, kiranya Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan mereka. Dalam kesempatan ini pun, kami juga berdoa untuk Raul ini, atas anugerah Tuhan. Maka anakmu Raul boleh dipersiapkan untuk melanjutkan studinya di Australia. Tuhan persiapkan mental fisiknya, Tuhan persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, berkati keberadaannya di negeri orang, di Australia. Berkati orang tuanya, berkati segala sesuatunya. Bapa Allah surgawi Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk majelis jemaat GPIB Horeb di tempat ini. Engkau berikan kemampuan untuk memimpin umat-Mu di tempat ini. Majelis Sinode sebagai pimpinan gereja, Tuhan juga berkati dan sertai senantiasa. Bangsa negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini, terlebih saat-saat harus menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir dan ada kecenderungan meningkat. Ya Bapa, lindungi bangsa negara kami, beri kemampuan pemerintah kami, pemimpin nasional kami, dan berkati para tenaga nakes, tetapi juga berkati rakyat Indonesia dan terlebih bagi umat-Mu, agar bersama-sama kami berjuang untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga sesama kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam kesempatan ini berkati para pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Sebagai pemandu lagu, sebagai liturgos,
sebagai pemusik, anak-anak-Mu yang Tuhan utus untuk mengoperate live streaming, multimedia, Engkau berkati. Dan anak-anak-Mu yang hadir dalam ruang Zoom ini, Engkau berkati. Sehingga seusai ibadah ini, kami boleh membawa berkat dan sukacita Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, dalam syukur dan sukacita kita saat ini, marilah kita juga datang kepada Allah dengan membawa persembahan syukur baginya, mengingat limpahan berkat-Nya yang telah mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita bersama mengingat sabda Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Penyampaian persembahan, termasuk persembahan syukur lainnya, dapat langsung ditransfer ke rekening GPIB Horeb, atau dimasukkan ke dalam amplop yang selanjutnya disampaikan ke kantor gereja pada setiap hari Selasa, Sabtu, pada setiap hari Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 10 WIB sampai dengan 15 WIB. Kiranya persembahan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian boleh menjadi berkat bagi sesama dan jemaat Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan,
Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita, kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Warta Jemaat, Rabu, 2 Februari 2022. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Horeb menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti ibadah rumah tangga pada malam ini secara daring di rumah masing-masing. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro yang sudah menjadi pemberita firman malam ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemusik Saudara Pahala Sihaloho, pemandu lagu Saudara Jessica Kanaya, serta tim live streaming. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 2. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan melalui media Zoom pada hari Sabtu 5 Februari 2022. Pelayan firman Diaken Yance Y.E. Taluru dengan tema Dipulihkan untuk menjadi berkat. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Pelayan liturgi Saudara Ronald Yosua, pemusik Saudari Selin Simatupang, doa persembahan Saudara Michael Parulian, dan host Zoom Saudari Ayu Silalahi. Diharapkan anggota Gerakan Pemuda untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. 3. Undangan pengarahan penyusunan PKA 2022 sampai 2023. Dalam rangka penyusunan PKA 2022-2023, dimohon kehadiran seluruh presbiter dan anggota komisi dan pengurus Pelkat. Dalam pertemuan pengarahan tema, skema, dan strategi penyusunan PKA 2022-2023. Pertemuan akan diadakan pada Selasa 8 Februari 2022 pukul 19 WIB secara daring. Link Zoom akan dikirimkan di WA Group komisi masing-masing. 4. Berita panitia Hari Ulang Tahun ke-52 Jemaat Horeb. Dalam rangka HUT ke-52 GPIB Jemaat Horeb dan HUT ke-57 Persekutuan Kaum Perempuan PKP GPIB, maka panitia akan menyelenggarakan ibadah pengucapan syukur HUT dan bakti sosial ke panti asuhan pada bulan Februari 2022. Bersama ini, kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam bentuk donasi
dan ucapan selamat ulang tahun berupa foto atau video. Donasi diharapkan berupa pertama, donasi dana yang dapat ditransfer ke rekening GPIB Horeb, Bank Mandiri nomor rekening 006-00927-08241. Mohon untuk menambahkan angka 52 di 2 digit terakhir transfer. Misalnya 100 100.00052 atau 152 rupiah. Bukti transfer dapat dikirimkan kepada panitia melalui WhatsApp 0812 8150 8639 dalam kurung Ibu Meiti Pangaribuan Laluyan. Donasi barang dapat disampaikan melalui meja putih yang dibuka di setiap jam ibadah hari Minggu. Sekian warta jemaat malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri atau dapat menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dalam kehidupanmu sehari-hari, dan kiranya menjadi kekuatan kita untuk memiliki sikap yang waspada berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 yang di akhir-akhir minggu ini meningkat. Kewaspadaan bukan berarti kita dikuasai oleh rasa takut, karena firman Allah menjadi kekuatan dan melindungi kita semua. Hai dengan nyanyian suci di pesisir Laut Kristen. Haleluya, haleluya, puji Allah yang kekal. Tak terbilang yang bernaung bagai bintang penerbang. Bakalan coba putih bermekaran pengarang. Arahkanlah pikiran hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Irdian dan keluarga. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Terima selamat kasih malam. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Salam semua. sehat, Salam dimanapun sehat. berada Tuhan memberkati. Terima kasih. Khususnya Ya. Mbak Suci, bolehkah saya menyampaikan sedikit? Iya, Pak Pendeta, silakan. Belum meninggalkan, mohon tidak meninggalkan Zoom dulu. Ibu Bapak, ya kita ini situasi pandemi kita kan sedang meningkat ini ya, sedang meningkat. Sementara kegiatan tetap harus berjalan. Ada panitia-panitia, ya, panitia HUT, panitia Pasca, dan panitia-panitia lainnya. Nah, oleh karena itu mohon masing-masing kegiatan ini khususnya panitia-panitia yang sektor kan dua sektor ya. Ya, dua sektor itu kiranya ada koordinasi yang baik begitu supaya bisa mensikapi dengan bijak untuk situasi kita saat ini. Apakah misalnya mengurangi pertemuan-pertemuan luring ya, atau kalaupun melakukan maka ada koordinasi yang bagus ya, koordinasi yang baik. Dan barangkali ini Mbak Lolita bisa menajamkan ini ya, barangkali. Terima kasih. Nuwun. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Cici, Karen, Inforkom. Ya, boleh foto dulu? Oh ya, foto dulu. Ya. Kak Cici yang foto ya? Ya, terima kasih Karen sudah diingatkan dan sudah Iya minta dong. tolong. Kan buat ini. Buat apa? Ya. Ya baik, mari Bapak Ibu kita berfoto untuk dokumentasi. Ada dua layar, yang layar pertama terlebih dahulu. Ya, belum pada nyala kameranya. Ya, silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Ya, kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Bapak Ibu, kita masuk ke layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya, Sekar sangat standby. Ya. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Kak Cici. Baik ya. Sehat semuanya, semangat. Sama-sama. Sebentar. Ditutup dulu nggak? Iya, tanpa mawar dan Pak Pendeta kita doa dulu ya. Mawar. Ferdi. Dadah Ferdi. Dadah Ferdi. Sekar. Oma. Selamat malam semuanya. Om Andre. Sehat. Tante Sekar. Gemuk sekali. Cubit. Cubit. Sekar. Ya, kenapa jadi kakak-kakak Inforkom yang exciting? Iya, maaf ya, udah lama dia tidak berkunjung. Ferdi. Karen boleh tolong bikin breakout room saja kan? Oke. Wait. Ini tunggu. Pameran semua. Pada rumah tangga bawa anak-anak. Ya, Ferdi paling depan. Bentar dulu. Kata dulu Ibu Kiki, ntar dulu ini apa ya? Pak Pendeta, Tante Mawar. Terus kita bertiga. Iya, kita pakai pisah room aja, Pak.
karena masih proses lift. Iya, baik Bapak Ibu. Karen biar jaga di depan berarti. Adakah evaluasi